Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Desndasari, salah satu asisten praktikum dasar teknik kendali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu sistem order 2. Untuk sistem order 2 sendiri itu mempunyai fungsi alih dengan pangkat S tertinggi 2. Sistem order 2 itu mempunyai fungsi alih dengan pangkat S tertinggi 2. Yang sebelumnya kalau sistem order 1 dia pangkat S-nya hanya 1. Jika sistem order 2 itu memiliki S pangkat 2. Kemudian biasanya dinyatakan dengan rasio redaman zeta. Frekuensi alami tidak teredam yaitu dengan omega n yang dinyatakan dalam bentuk fungsi alih sebagai berikut. Yang sudah terlihat ini ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian zeta ini tuh artinya yaitu rasio peredaman, dan untuk omega n-nya itu sebagai frekuensi alami tak teredam. Kemudian untuk rumus transformasi balik sistem didapatkan seperti yang sudah terlihat, di mana beta adalah akar dari 1 dikurangi zeta kuadrat dan theta adalah tan pangkat minus 1 dikali beta dibagi zeta. Pada tanggapan tersebut, periode sama dengan 1 dibagi zeta dikali dengan omega n, yang dimana itu adalah konstanta waktu dari sinusoida dalam satu satuan detik serta merupakan frekuensi dari sinusoida teredam. Kemudian jika sistem order 2 hanya ditentukan dengan zeta saja, maka untuk hasil CS-nya belum dapat ditentukan tanpa bantuan dengan omega n. Untuk penyederhanaannya akan menggunakan suatu nilai dari zeta sebagai fungsi dari omega n kali t-nya, di mana nilai zeta lebih besar daripada 1 itu memiliki sifat yang teredam lebih. Sistem ini tidak akan pernah memiliki overshoot, namun menjadi lambat dan mencapai nilai keadaan mantap atau rest time, dan settling time-nya sangat besar. Kemudian jika nilai zeta sama dengan 1 itu memiliki sifat yang teredam kritis, di mana dengan kondisi teredam kritis tidak memiliki osilasi atau overshoot. Konsekuensinya nilai rest time-nya lebih kecil bila dibandingkan dengan sistem yang kurang teredam. Kemudian apabila nilai zeta lebih kecil daripada 1, maka nilainya yaitu kurang teredam, di mana kurang teredam ini ditandai dengan adanya osilasi pada tangkapan stepnya. Bisa dilihat untuk gambar grafiknya ini memiliki nilai gelombang yang berbeda-beda karena nilai zeta-nya pun juga berbeda, yaitu antara 0 lebih kecil sama dengan zeta lebih kecil sama dengan 2. Kemudian untuk karakteristik sistem order 2 dapat dilihat pada grafiknya ini, di mana paling atas di sini ada titik peaknya, terus ada settling time di sini. Kemudian untuk yang sudah final ini namanya Y final. Kemudian untuk yang bagian datar ini namanya steady state. Kemudian bagian titik di sini dia namanya rest time. Dimana untuk penjelasannya yaitu bila waktu tunda itu diperlukan untuk mencapai setengah nilai akhir yang pertama. Kemudian untuk rest time diperlukan dengan tanggapan untuk dari 10% sampai 90%, 5% sampai 95%, atau 0 sampai 100%, dengan memiliki rumusan TR sama dengan 1 dibagi omega D dikali tan pangkat minus 1 dikali dengan omega D dibagi dou, dimana menjadi sederhana minus pi dikurangi beta dibagi dengan omega dou. Kemudian untuk waktu puncak atau time overshoot itu waktu yang diperlukan tanggapan untuk mencapai puncak lewatan pertama kali, memiliki rumusan omega dou dikali TP sama dengan pi menjadi sederhana, yaitu TP sama dengan pi dibagi omega dou. Kemudian untuk lewatan maksimum atau maksimum overshoot itu nilai puncaknya itu maksimum dari kurva tanggapan, memiliki rumusan yaitu MP sama dengan minus E pangkat minus dou dibagi omega D dikali pi. Untuk waktu penetapan atau settling time itu waktu yang diperlukan kurva untuk mencapai dan menetap dalam daerah sekitar harga akhir yang ukurannya ditentukan dengan persentase mutlak dari harga akhir, dimana jika memiliki waktu penetapan 2%, rumusnya seperti ini, yaitu TS sama dengan 4 dibagi zeta dikali omega n. Jika 5%, maka rumusnya TS sama dengan 3 dibagi ini ya, maaf ini salah, ini rumusnya sama, 3 dibagi omega n dikali dengan zeta. Dan untuk nilai 2% dan 5% ini itu adalah harga penetapan umumnya.
Dan untuk rumus yang benar ini nanti bisa dilihat di modul dan PPT yang akan direvisi nanti. Nah, kita masuk ke bagian simulasi MATLAB-nya. Nah, di sini nanti ada dua percobaan. Untuk percobaan pertama, untuk yang pertama ini ada perhitungan manual. Bisa dilihat ini nanti menentukan nilai zeta dan omega n-nya dari sistem yang sudah dibuatkan. Nanti di sini pun juga ada rumusnya. Nanti kita bisa mengerjakannya secara manual seperti yang sudah dicontohkan ini. Kemudian untuk script M-file-nya seperti sebelumnya, cuman ada penambahan untuk rumusan omega n dan zeta-nya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian simulasinya saja. Nah, ini untuk yang percobaan pertama, kita coba run. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk scriptnya di sini. Untuk baris 1 dan 2 ini fungsinya untuk menghapus dan menutup. Ini baris 1 dan 2 ini fungsinya untuk menghapus dan menutup program sebelumnya. Kemudian untuk baris ke-5 dan ke-6 ini sebagai deklarasi pembilang dan penyebutnya. Untuk baris ke-8 dan ke-9 ini rumusan untuk omega n dan zeta-nya. Kemudian untuk baris 12 dan 16 ini untuk menampilkan gambar grafiknya nanti. Dan di sini kita lihat gambar grafiknya. Di sini nanti kan ada nilai puncaknya, terus nanti ada nilai steady state-nya. Nah, kita klik kanan untuk melihat karakteristiknya. Ini ada peak response. Nah, di sini dia nilainya peak response. Terus ini untuk settling time-nya bisa dilihat. Lagi kita untuk rise time. Kemudian untuk steady state. Nah, di sini. Kemudian kita klik di titiknya ini. Oke, kita perbesar dulu. Nah, di sini ya, untuk memperlihatkan nilainya ini jangan sampai menutupi gambar garisnya ini, gambar gelombangnya ini ya. Kemudian ini kita juga klik, kita klik lagi. Nah, kita klik lagi. Nah, bisa dilihat di sini nilai rest time-nya itu berada pada 0,176 detik. Untuk nilai overshoot-nya adalah 6,43%, dan untuk settling time-nya berada di waktu 0,527. Kemudian jangan lupa dikasih watermark, bisa di sini. Di sini ditulis nama masing-masing. Nah, di sini ya bisa ditulis langsung di sini. Oke. Kemudian kita lihat berapa nilai omega dan zeta-nya. Bisa dilihat, kemudian kita lihat di sini. Ini sama ya. Nilai omega z dan nilai omega n sama zeta-nya sama. 11,4018 dan zeta-nya adalah 0,6578. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Untuk hasil sistem sudah tertampil dan hasil gelombang juga sudah tertampil. Kemudian untuk percobaan kedua ini juga sama, ada hitungan manual dan hitungan M-file-nya. Dan untuk percobaan kedua ini kita sudah mengetahui nilai zeta dan omega n-nya. Namun kita akan menentukan nilai rest time, time overshoot, maksimum overshoot, dan settling time-nya. Kemudian untuk sistemnya sudah di sini. Terus kita hitung dengan rumusan yang sudah ada di sini. Nanti di modul juga ada, bisa dipelajari sendiri. Ini juga ada nilai time overshoot, maksimum overshoot. Nah, untuk percobaannya nanti diingat untuk nilai zeta yaitu adalah nilai A atau nilai digit akinim dibagi 5, dan untuk nilai omeganya itu B yaitu digit akinim ditambah 9,5. Dan ini untuk M-file-nya ada sama seperti tadi, cuman ini perbedaannya untuk melihat berapa nilai time overshoot dan lain-lainnya. Kita masuk ke simulasi MATLAB-nya. Di sini ini untuk percobaan kedua. Sama dengan sebelumnya, di sini ada baris 2 dan 4 untuk menutup
Untuk menutup program sebelumnya, baris 6 dan 7 sebagai pembilang dan penyebut. Untuk baris ke-9 di sini untuk menciptakan transfer fungsinya, baris ke-10 untuk melihat step infonya, baris ke-11 ini untuk penanda waktu mulai dan waktu akhir dan jarak antar waktunya. Kemudian untuk 12 dan sampai 16 ini untuk mengeluarkan grafiknya seperti ini. Oke, bisa kita lakukan seperti tadi, klik kanan untuk melihat karakteristiknya. Kita bisa lihat bersama-sama, ini ada nilai peak amplitudenya di atas sini. Terus di sini ada nilai settling time-nya. Ini berarti di sini saja. Kemudian ini steady state dan final value-nya. Kemudian di sini ada nilai rise time-nya. Bisa dilihat ya bersama-sama. Ini nilainya berapa saja. Kemudian kita lihat nilai sistem yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini nilai rise time-nya adalah 0,19, settling time-nya 0,6, settling minimalnya adalah 0,9, overshoot-nya 6,8 dan seterusnya. Kita coba bandingkan dengan di percobaan kedua ini. Nah, nilai rest time-nya nilai rest time-nya adalah, nah ini ada perbedaan sedikit, ada 0,19 dan 0,29. Kemudian nilai settling time, nilai maksimum overshoot-nya, kemudian ya tanggapan dan peak time-nya seperti itu. Nanti bisa dilihat. Kemudian kita lanjut untuk hasil gelombang dan hasil sistem sudah tertampil. Oke, saat ini kita masuk ke tugas modul 2. Nah, di sini tugasnya hanya satu. Di sini nanti ada sistem ganjil genap, bisa dilihat untuk sistem yang ganjil sebelah kiri dan genap sebelah kanan. Dan nilai A itu adalah nilai 1 digit akhir NIM. Dan di sini nanti kita akan menentukan nilai omega n, nilai zeta, nilai waktu tunda, nilai waktu naik, nilai waktu puncak, kemudian keadaan untuk kriteria 2% dan 5%, dan nilai lewatan maksimumnya. Kemudian hasil grafik sistem menggunakan MATLAB dan diberi keterangan termasuk karakteristik gelombang apa. Kemudian nanti dari hasil-hasil tersebut, screenshotan tersebut, perhitungan manual ditulis tangan, screenshot bagian M file hasil sistem dan gelombang diberi watermark dan dianalisa. Untuk format laporan nanti akan menyusul dan tidak jauh berbeda dengan kemarin, hanya menambah tabelnya saja. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.